Sugeng enjing sedaya tepang malih kalih kula Kais saking EXO. Gimana? Keren kan kalau kayak pakai bahasa Jawa? Gimana nih? Kalian udah siap kan buat belajar perkembangan biologis remaja? Sebelumnya, remaja tuh sebenarnya cuman masa transisi dari anak-anak menuju ke dewasa. Tapi jangan dianggap remeh ya. Pertama, kita akan belajar masalah gen. Jadi, kalau genotipe itu tuh yang biasanya ditulis A besar, A kecil, B besar, B kecil kayak gitu tuh. Nah, kalau fenotip itu tuh udah dalam bentuk sifatnya. Jadi kayak besar, terus panjang, terus hitam kayak gitu. Nah, terusan kalau yang rentang reaksi itu tuh contohnya kayak anak yang dari gennya itu tuh udah kecil, mau latihan gimana pun bakalan tetap kecil. Tahu gambarnya tuh dibilang kayak gaban bayi gitu. Nah, selanjutnya para ahli lakuin penelitian tentang genetika perilaku nih. Nah, dari penelitian anak kembar diperoleh hasil kalau kembar identik sifatnya cenderung mirip. Soalnya mereka lebih sering main bareng ketimbang kembar tidak identik. Ini nih yang jadi bukti kalau lingkungan juga bisa mempengaruhi sifat. Lalu, kalau dari penelitian tentang anak adopsi diperoleh hasil kalau skor IQ anak adopsi itu cenderung mengarah kepada orang tua biologisnya. Makanya kayak cari istri yang pinter. Kalau kalian ada minat, bisa komen di bawah ya. Terusan masalah temperamen nih. Nah, temperamen ini tuh nunjukin respon khas dari seseorang. Nah, temperamen dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada temperamen mudah yang cenderung bersifat positif. Jadi orangnya tuh kelihatan bahagia gitu. Terusan yang kedua ada temperamen lambat menghangat yang cenderung agak negatif. Nah, jadi di sini tuh orangnya tuh kelihatan biasa gitu. Terus yang terakhir ada temperamen sulit yang cenderung negatif. Nah, di sini orangnya tuh akan kelihatan susah gitu. Kasihan ya. Kalau genotip pasif lingkungan, contohnya tuh kayak orang tua yang maksa anaknya buat les vokal karena pengen anaknya jadi penyanyi. Terusan, kalau genotip evokatif lingkungan tuh kayak gini nih. Kan aku orangnya merasa senyum, jadi orang-orang di sekitar aku tuh banyak yang suka sama aku. Kayak gitu tuh. Nah, terusan kalau genotip aktif tuh kayak contohnya aku. Aku bebas buat milih jalan hidup aku sendiri. Gimana? Keren kan? Selanjutnya masalah lingkungan terbagi nggak terbagi nih. Nah, mudahnya tuh kalau yang terbagi itu tuh yang ngerasain bukan cuma kamu. Jadi contohnya tuh kayak gini nih. Kalau kamu makan nasi di rumah, itu kan bukan cuma kamu yang makan nasi, tapi kan adik kamu kan juga bisa makan nasi yang sama kayak kamu. Nah, itu tuh terbaginya tuh di situ. Jadi pengalamannya itu bukan cuma punya kamu, jadi punya adikmu juga. Terusan buat lingkungan yang gak terbagi nih. Nah, kayak gini nih ceritanya. Waktu aku masih kecil, pelipisku pernah kena pisau tuh, sampai berdarah-darah gitu di sini nih. Nah, itu tuh pengalaman unik yang enggak terbagi. Jadi kalau pertumbuhan fisik umum tuh ya yang kayak biasanya gitu. Terusan kalau masalah organ reproduksi ya tahu sendirilah. Nah, kalau otak dan kepala itu tuh ya berarti lingkar kepalanya itu. Terakhir, kalau kelenjar ini tuh yang buat merangsang tingkah laku remaja. Kalau penstabilan diri tuh kayak kamu habis sakit, terus kamu bisa sembuh lagi. Terusan, kalau kecepatan kematangan tuh kayak kepala yang lebih cepat berkembang ketimbang badan. Kalau pengaturan umpan balik tuh kayak sekresi kelenjar pituari yang mempengaruhi kelenjar-kelenjar lain. Terakhir, kalau masa tubuh itu ya berarti usia. Gitu aja sih. Pubertas adalah perubahan hormonal atau fisik secara cepat yang utamanya terjadi di masa remaja awal.
Nah, terusan remaja puber itu faktornya bisa dari genetik, masa tubuh, dan mutu makanan. Kalau dari genetik berarti kan dari orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya telat puber, bisa jadi nanti anaknya juga telat puber. Terusan, kalau masa tubuh itu dilihat dari umurnya. Kalau kata Wikipedia sih, anak puber mulai umur 8 sampai 10 tahun. Kalau mutu makanan mah ya jelas ya, kalau makanan gak bermutu, nanti anak bisa telat puber. Kalau perubahan hormon sih, kamu baca aja deh kayak yang di tulisan. Perubahan fisik pun sama lah. Gimana? Udah paham kan? Kalau ada yang masih bingung, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Mbok pilih wonten kalepatan kai nyuwun ngapunten sekathah-kathahipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.